itu kita semakin dekat pada Allah, itulah yang namanya hikmah. Dan begitu pula kata dua hari tidak makan tidak minum sama sekali, otomatis dia langsung semaput. Sarjana semaput meledak gitu, tahu-tahu pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbis sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan iman wal Islam. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga yang di dalam majelis ini, termasuk di dalamnya, besok akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada akhir-akhir hari ini, pemerintah telah menetapkan PPKM, yang mana biasanya kita bekerja 1 minggu full, ada yang jadi 3 hari, ada yang 1 hari bekerja, ada yang 1 hari libur, bahkan ada yang dikeluarkan dari pekerjaan. Untuk mensikapi itu, kita tetap berhusnudzon sama Allah, walaupun itu termasuk musibah. Tapi suatu musibah itu kita menerimanya dengan ikhlas, dan musibah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu bukan musibah, berarti itu menjadi hikmah. Akan tetapi sebaliknya, walaupun kita mendapat hikmah kelihatannya dengan kasat mata, mendapat rezeki yang melimpah, mendapat kesibukan pekerjaan hingga sampai lembur-lembur, akan tetapi suatu hikmah itu atau rezeki itu bisa menjauhkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebenarnya disebut musibah. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mensiasati, ini hikmah atau ini musibah. Setiap musibah yang datang itu semua karena kehendak Allah. Karena Allah itu kalau memberi kado tidak harus dibungkus dengan
bungkusan yang mewah atau seperti kado pengantin itu. Kado dari Allah itu bisa berbentuk musibah. Kita menerimanya, wah kena musibah ini. Tapi setelah kita menghayati musibah-musibah tadi, ternyata di balik musibahnya saya kita merasa mendapat hikmah. Tapi hikmah yang banyak kok semakin kita dapat hikmah, dapat rezeki, tapi kok ibadah kita terganggu. Bahkan ketaatan kita kepada Allah itu terganggu, itulah yang disebut musibah. Jadi saudara-saudaraku, marilah di masa pandemi ini kita tetap bersabar, walaupun itu musibah, tapi Allah di balik musibah itu semua akan memberi hikmah kepada kita. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'alakum turhamun. Iwani fitin arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, kesempatan di malam hari kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dengan istiqomah, tentunya hanya untuk mengharap ridho dari Allah SWT. Mari kita syukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita ini dengan cara betul-betul menjalankan kewajiban kita ini dengan penuh konsentrasi dan perhatian tatkala kita tadarus tadi, sampai juga dalam pembahasan hadis-hadis ini nantinya. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-234. Ya maaf, 235 ya. 235. An Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah ridhonya, qalat, beliau berkata, nahahum, melarang pada mereka siapa? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil wisali. Ya. Anil wisal, dari puasa wisol, rahmatan, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, lahum, bagi mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau tuwasilu, engkau telah berwisol. Qala, bersabda Nabi, ini, sesungguhnya aku ini, lastu, aku bukan kahayatikum, ya, seperti keadaan kalian. Ini, sesungguhnya aku ini,
Abi itu aku bermalam, yut'imuni telah memberi makan kepadaku, Robbi meliharaku atau Tuhanku, wayaskini dan telah memberi minum kepadaku. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang kepada mereka, maksudnya mereka itu para sahabat. Para sahabat dilarang untuk berpuasa wisol. Puasa wisol itu puasa sambung. Ya, puasa sambung itu bukannya terus ngebleng, tidak makan, tidak minum sampai berapa hari seperti orang Jawa itu. Orang Jawa puasa ngebleng itu 40 hari tidak makan, tidak minum. Golek apa tuh? Cari iso ngilang ya. Cari kasektenan dan digdaya, ora tedas tapak paling pandai kan itu. Nah, itu kalau menurut orang Jawa, kejawen. Tapi bukannya seperti itu. Yang dimaksud wisol itu karena zaman dulu sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW ini, ya, ini yang namanya puasa itu ya wisol itu artinya mulai pagi itu sudah, kalau kita mulainya itu pagi ya pagi sudah siam, nanti berbukanya pada waktu maghrib buka, kemudian isya, habis isya itu tidur, kalau sudah tidur itu sudah nanti bangun enggak makan minum lagi. Kalau sudah isya tidur itu wisol, sambung lagi sampai nanti maghrib baru makan, baru berbuka. Jadi waktunya berbuka itu hanya maghrib sampai isya, dulu seperti itu. Nah, kemudian ada kasus itu sahabat yang tatkala berpuasa pagi hari kerja itu ya, kerja terus capek sekali, sore hari udah menunggu untuk waktu berbuka karena capeknya udah tertidur. Ya tertidur, bangun-bangun, nah, kalau sudah tertidur bangun sudah hampir isya itu. Maka tatkala bangun dia, wah cilaka ini ya, tidak bisa berbuka ini karena sudah waktunya seperti ini, sudah tidur ini. Akhirnya puasa lagi. Hari berikutnya karena sudah diketahui pingsan, akibatnya ya kurang makan, kurang minum, ya istilahnya apa itu? Apa? Kalau orang sekarang istilahnya apa? Kekurangan air itu apa namanya? Ya dehidrasi semaput. Nah, inilah akibatnya kemudian Allah membuat menurunkan di dalam kalamnya itu untuk puasa itu sudah ditentukan di dalam surah Al-Baqarah itu kan ya jelaskan ada waktu-waktunya, tidak sebagaimana di zaman umat terdahulu. Nah, ini kemudian setelah disyariatkannya puasa seperti itu, maka puasa wisol dilarang. Ya, puasa wisol. Nah, kemudian tatkala para sahabat ini dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian apa istilahnya itu ngeles. Loh, ya Rasulullah, jenengan itu ngelarang-larang kami untuk berpuasa wisol, tapi kenyataannya jenengan itu puasa wisol gitu loh. Kalau orang Jawa piye ngelarang-larang orang itu puasa wisol malah kondisi puasa dhewe ra jumbuh iki. Nah, setelah demikian tapi maksudnya bukan gitu. Ya, Nabi sudah mengatakan bersabda, "Oh, sesungguhnya keadaanku itu tidak sama dengan keadaan kalian." Ya, kalau kalian ini puasa wisol, siapa yang akan menjamin kalian makan minum bisa kenyang terus? Enggak. Ya. Tapi kalau saya, Rasulullah bersabda demikian, kalau saya itu ya puasa. Tapi di waktu malam itu Tuhanku, yaitu Allah SWT, Robbi peliharaku itu telah memberi makan dan minum padaku. Ya. Tanpa harus dengan memasukkan sesuatu makan dalam perut, dalam mulut beliau, tanpa harus itu, tapi Allah mengenyangkan. Ya, jadi makanannya secara
langsung apakah ya makanan yang gaib atau masuk apa itu urusannya Allah. Tapi yang jelas Rasulullah SAW itu tidak merasa lapar karena sudah dimakan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuknya beliau beribadah di waktu malam. Maka Yohanes artinya itu Allah telah menjadikan di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu kekuatan seperti orang yang sudah makan dan minum. Meskipun beliau tidak makan dan minum secara dohirnya gitu ya, tapi secara batiniahnya itu telah kenyang, dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ini ya, kalau kita pernah mengalami itu mungkin itu sebagai contoh. Saya pernah mengalami itu suatu ketika lapar banget itu. Tapi ternyata pas pas lihat di rumah tidak ada apa-apa yang untuk dimakan, bingung kan itu. Nah, kemudian tidur. Pada tidur itu mimpi makan. Bangun-bangun kenyang. Ini berarti kan seolah diberi makan betul. Lewatnya mimpi tadi itu kenyang betul gitu loh. Nah, ini tidak hanya 1-2 orang mengalami seperti itu. Ini berarti juga diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran kita loh ya, ini piring tok, piring tebangnya wae loh lah. Hal seperti itu ya tidak akan jadi hilang laparnya, malah saya judek meneh, semakin laparnya semakin jadi karena tidak ada kesabaran. Kalau kita sabar nerima padanya, ya udah insya Allah nanti Allah akan memberikan. Entah itu dengan cara apa, itu kehendak Allah bagaimana itu. Nah, di sini kaitannya juga kalau dengan babnya, Allah itu memberikan aturan untuk tidak berpuasa wisol. Ini karena apa? Karena ini suatu kasih sayang, ya, sebagai rahmah, sebagai kasih sayang dari Allah untuk umatnya, untuk manusia, untuk umat manusia ini. Karena ya bagaimanapun juga yang namanya raga atau tubuh kita ini membutuhkan asupan energi untuk makan. Kalau kita kemudian dengan alasan untuk ibadah, untuk memperbanyak ibadah, kemudian kita ini sudah aku rasa ngopo-ngopo wae, aku tak oke poso terus, aku tak poso terus panjang hari itu. Ya kok yang maam yang maghrib kali satok rampung ke poso meneh. Aku kuat tenan. Ya kuat sih kuat, tapi itu nanti lama kelamaan juga akan menjadikan kita akan memperberat diri sendiri, betul. Sudah tua jadi berat, karena dulu pernah kita sampaikan ya, itu contohnya ada sahabat itu kan minta, saya ingin puasa 1 tahun penuh ya Rasulullah. Wah jangan, kamu tidak mampu, mau kamu aja puasa. Wah kurang sana kemis tok. Ya sehari 1 bulan 3 kali puasa yaumul bid. Tidak mau juga, wah kecil itu sakmono sasi ping 3 tok. Nah akhirnya kalau tidak mau gini aja, kamu puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud, sebaik-baik puasa Nabi Daud, dan sebaik-baik sholat Nabi Daud. Mau? Ya kalau mau hari ini puasa, besok buka, besok puasa, terus selang-seling. Saya akan memperbuatnya Rasulullah sampai akhir hayat saya. Wow, jangan seperti itu. Tapi kenyataannya ya sudah umur lanjut usia itu terus merasa keberatan. Wah, dek no. Ayo, biar aku kok ya ora manut karo Kanjeng Nabi, jebule wis akhirnya merasa keberatan. Nah, ini loh. Ini sebenarnya Allah SWT dan Rasulnya sudah membuat keringanan, karena saking sayangnya kepada kaumnya itu kemudian memberikan batasan-batasan seperti ini supaya kita ini dalam beribadah tidak terasa berat gitu loh. Nah, tapi kenyataannya ada yang memperberat sendiri, yaitu salahnya sendiri. Juga dalam masalah itu ya 3 orang yang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya tanyanya apa? Bagaimana ibadahnya Nabi itu? Nabi kalau sholat malam itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Gitu.
Nah, bagaimana puasa Nabi? Nabi kalau puasa itu hampir tidak pernah berbuka. Artinya apa? Bisa bendino kalau puasa terus, seolah-olah demikian. Nah, kalau Nabi itu ibadahnya seperti itulah. Kita bagaimana? Ada yang satu bersumpah, wallahi saya bersumpah saya akan berpuasa terus. Ya. Yang satu lagi, wallahi saya bersumpah saya akan sholat malam terus sampai ya mulai dari habis isya sampai subuh tidak akan tidur malam sholat malam terus gitu. Dan yang ketiga, wallahi saya akan meninggalkan nikah, tidak akan nikah saya karena dengan nikah ini memperberat ibadah saya tak khusus ibadah doa sah nikah-nikahan repot ngurusi anak ngurusi bojo ibadah doa wae. Nah, didengar oleh Rasulullah SAW, siapa 3 orang yang bilang begini. Kami ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, nah kak saya itu sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikah sebagaimana orang-orang biasanya. Ya, barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, kan Nabi seperti itu. Jadi kalau orang tidak mau menikah berarti tidak suka dengan sunnahnya Nabi kan itu. Nah, maka jamaah rahimahullah ini sebagai gambaran dalam ibadah ini sudah diberi keringanan oleh Allah, jangan sampai kita ini memberatkan diri kita sendiri. Kemudian 236 An-Nabi Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inni, sesungguhnya aku, la akumu, sungguh aku berdiri, ila sholati, untuk sholat, wa uridu, dan aku menginginkan, an, bahwasanya utawila, aku ini memanjangkan, fiha, padanya, fa asma'u, maka aku mendengar, bukaa, tangisan, asobi, anak kecil, fa atajawwaza, maka aku khawatir, maka aku menyingkatnya, fi sholati, di dalam sholatku, karohiyata, aku takut, an, bahasanya asyuqa, aku memberatkan, ala umihi, atas ibunya. Rawahu Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari. Nah, ini kalau kita lihat di kemarin kan juga 223 itu sudah ada tentang sholat, ya, mengimami sholat, kemudian tidak boleh panjang kalau ngimami untuk orang lain, tapi kalau untuk diri sendiri mau dipanjang sepanjang apa monggo, kan itu kemarin. Nah, di sini Nabi berdiri untuk mengimami sholat dan berniat untuk memanjangkan bacaannya. Artinya apa? Memang Nabi sering pada waktu sholat itu memanjangkan bacaan. Sering gitu loh. Ya, kalau kita lihat panjangnya bacaan kita yang sekarang ini dengan panjangnya Nabi itu tidak ada apa-apanya, panjang kita ini itu loh. Ya, tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau subuhan di masjid muslimin itu ya, itu kalau kita lihat sepanjang itu masih belum apa-apanya gitu. Nah, maka kalau seandainya Nabi menginginkan untuk memanjangkan sholat, memanjangkan bacaannya, nah ini memang ya beliau sering melakukan seperti itu. Tetapi ya, kalau pas ada sesuatu insiden, entah itu ada yang anak kecil yang nangis, ya, anak kecil yang nangis itu menjadikan istilahnya itu mungkin kalau ndablekan ini jane ya ora masalah, sekulino ngucah cilik orang bahkan ganggu sholat. Tetapi kadang nanti yang bikin panik, bikin repot ada orang tuanya itu.
Maka supaya ibunya tidak panik, supaya ibunya tidak susah, tidak berat, maka beliau kemudian meringankannya. Meskipun niatannya mau memanjangkan bacaan, tapi kemudian diringankan. Ya, jadi wis umpamanya sudah baca dapat 1/4 surat, banyak suratnya agak 100 ayat, sudah dapat 25 ayat, kok ada yang nangis, ya udah kemudian berhenti di situ tidak apa-apa. Disingkat, berhenti aja atau ngepaske pas rukuk atau gimana, selesai. Ya. Kemudian nanti rakaat berikutnya tidak perlu panjang lagi, tidak apa-apa gitu. Ya. Dengan catatan itu bacaan apanya, ini ya bacaan dalam bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah itu, tapi ada bacaan yang lainnya ya diringkes seperti apa ya seperti itu biasanya, tapi jangan terlalu diringkes lah gitu loh. Terus ping telu diringkes meneh jadi satu aja diringkes lagi itu. Ya kalau saya ngikuti salah satu masjid itu ya baca satu aja loh, belum selesai sudah ganti rukuk, bukan rukuk, ganti sujud baru subhana wis duduk lah, ini berarti saking cepetnya. Nah, jadi kalau yang diringkas bacaannya itu aja bacaan surat-suratnya itu diringkas. Nah kalau toh nanti baca yang lainnya, yang semula itu 10 mungkin jadi 5, yang 5 jadi 3 itu. Tidak kalau yang sudah diringkas jadi 1 tidak masalah, 1 itu, tapi ya yang bacaan yang biasa dilaksanakan Nabi yang akhir-akhir itu ya. Kalau cuma subhana rabbiyal a'la itu ping siji tok cepet banget. Dan itu kalau tuntunannya itu 3, minimal 3. Subhana rabbiyal a'la, ping 3. Kalau subhana qaulul mafili itu sekali pun tidak apa-apa, sekali saja tidak apa-apa. Kalau mau 10 lebih baik. Ya tunggulah, kita lihat dulu. Kalau kita sendirian diperpanjang, tapi kalau memang ngimami ya kita lihat keadaan kondisi dari dari jamaah kita. Kalau ada anak kecil-kecil, ya udah anak kecil nanti malah nangis atau apa ya kita singkat. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bolehnya mengajak anak waktu sholat di masjid itu boleh itu. Ya, asalkan kita bisa menjaganya itu. Ya, untuk mengkondisikan. Ya anaknya yang iso dikondisikan itu pelayu dhewe pencalitan dhewe. Ya, sampai ganggu ngerebut mike imame ngono barang ini. Wah, itu sudah keterlaluan itu. Kalau cucu Nabi dulu, Nabi kan pernah sholat menggendong cucunya itu atau membawa cucunya. Terus tatkala sampai di masjid, tatkala ruko itu diletakkan diletakkan di sampingnya. Nanti kalau pas tidak ruko kok. Kalau kalau sujud ya itu baru ditindih, bukan ditindih tapi dimasukkan dalam dekapannya itu gitu. Nah, kalau pernah zaman Nabi itu malah gini, malah belas sampai ditumpaki cara Jawa nih. Ya, ditunggangi oleh cucunya pada sujud ya, sehingga agak lama sekali. Nah, beliau juga istilahnya itu toleransi pada cucunya. Kok yang aku undang rene bocah jeglok siji utawa sosok engko ndak kurang puas, engko ndak malah geger. Biar sak karepe. Begitu dia sudah mau lepas sendiri, tidak naik ke punggung lagi lah, akhirnya beliau baru bangun dari sujudnya. Itu ya, jadi asalkan ya betul ada orang tuanya yang tanggung jawab. Tapi kalau ada di masjid itu bapak ora nang masjid, anake nang masjid ora nek sing ngarahke pencalitan dhewe. Nah, kalau seperti itu masya Allah
bagaimana keadaannya, ini tanggung jawab siapa ini. Nah, jadi harus betul-betul bisa menjaga anak itu. Yang kedua, nah, bolehnya menyingkat bacaan sholat tatkala ada sesuatu yang mengkhawatirkan, gitu ya, mengkhawatirkan, entah itu apa itu, yang lainnya juga tidak harus karena ada anak yang nangis itu, mungkin ada orang tua yang batuk-batuk karena ini berat, ini kasihan batuknya, itu jangan-jangan itu menjadikan dia sakitnya semakin menjadi lah, persingkat tidak apa-apa gitu. Iya. Saraf kejepit, asam urat itu juga. Nah, kalau si anaknya itu yang si orang itu kalau memang menyadari aku tak sholatnya rasa karo ngadeg tak karo linggih ya gitu loh. Jadi yang bermasalah itu yang kemudian menyesuaikan diri gitu loh. Nih yang wis enak aja kebablasan, kan ada maaf di satu masjid di daerah barat sana itu gitu, barat atau utara. Nah, utara sana seperti itu. Nah, Allah itu tahu bagaimana keadaan kita. Nah, kalau memang kita jane wis rampung gampang seperti itulah, nanti Allah akan menghitungnya sendiri. Jam berapa ya? Kan itu dulu ya, karena ini tidak bawa jam ya. Saya kira untuk hari ini kita dua di sini dulu, mudah-mudahan dalam bacaan dan hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pertanyaan kita dan iman kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang lurus dan ridhoinya, hingga akhirnya untuk usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.